A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'atat bihi qaumahu. Jadi kemudian setelah proses kelahiran yang sangat berat, proses kelahiran yang sangat memilukan ya dulu ya. Ya sekarang kita berpikir rasional aja lah. Kalau jangankan tanpa bantuan orang lain ya, wong sudah dibantu dokter, dibantu bidan gitu, tapi kalau tidak ditunggui sama keluarga gitu, rasanya berat gitu ya kan. Kalau lihat kita kemudian sangat ini ya, sangat berat penderitaan yang dialami oleh Ibu Maryam. Itu bisa kita jadikan kesimpulan bahwa ketika lahir ya, saya sendiri sering mendampingi orang melahirkan lebih dari 10 kali karena anak saya 11. Itu kalau seorang perempuan meskipun sudah dibantu dokter, sudah dibantu bidan, tapi kalau nggak ada keluarga gitu ya nelongso banget. Lah ini Bunda Maria atau Ibu Maryam ini sudah pun nggak ada yang nolong, lahir sendiri kan berarti tali pusarnya beliau sendiri yang motong, ngejan ya sendiri, membersihkan ari-arinya sendiri. Lalu kira-kira saat itu Nabi Isa dibungkus dengan apa? Ditaruh di mana? Oh nggak ada rumah, nggak ada apa. Kalau dalam ideologi orang Kristen kan Nabi Isa lahir di kandang domba. Tapi kalau dalam ideologi umat Islam lahir di bawah pohon kurma. Lahir dimanapun tapi tetap saja yang sama adalah beliau sendirian. Tidak ada yang bantu. Duh, saya enggak bisa bayangkan ya. Mungkin ibu-ibu yang lebih bisa membayangkannya. Gimana dia harus mengejar pembukaan 1, pembukaan 2, pembukaan 3. Itu aja kalau saya dengar. Apalagi kedua peristiwa misalnya antara yang sesar maupun yang tidak sesar sekarang itu. Tetap aja pembukaan 1, 2, 3 itu kan sakit, lama. Makanya para artis sekarang kalau mau melahirkan tuh nyari yang enak, yang gampang, laser. Supaya nggak sakit. Ya tidak ada salahnya. Nggak apa-apa, nggak dosa juga. Tapi bagi perempuan-perempuan yang merasakan sendiri sakitnya melahirkan, itu memang sempurna sebagai seorang perempuan ya. Laki-laki nggak mungkin kuat. Karena memang secara fisik laki-laki tidak didesain bisa menahan rasa sakit sekuat perempuan. Itu memang sudah desainnya Allah ya. Nah pada saat itu Ibu Maryam sendiri. Yang saya ingin garis bawahi kemarin dulur-dulur. Kalau kita beribadah, itu kan harapannya kita disayang Allah ya. Dapat ridho Allah. Kalaupun orang sekarang misalnya sok-sokan tidak mau surga, ya harusnya tetap punya harapan yakni ridho Allah, disayang Allah, dicintai Allah.
Karena Allah lah berjanji, in kuntum tuhibbunallaha, gitu kan, yuhibbukumullahu, kan gitu. Kalau kamu mencintai Allah, Allah akan mencintaimu. Lah ini Ibu Maryam ini sudah sangat mencintai Allah, masuk dan menyepi ke mihrab makanan syarqiyah, ke pojok Baitul Maqdis biar tidak didekati orang, khusus hanya untuk beribadah, saking cintanya kepada Allah. Lah kok balasannya, itu secara lahir nih, terus ditimpa musibah, ujuk-ujuk hamil, dihinakan, dicaci masyarakat, lalu seolah-olah dibiarkan oleh Allah. Ini kan kayak menyayangi lalu dicampakkan seperti begitu. Kalau manusia tidak beriman melihatnya begitu. Lah toh begitu pun ternyata Ibu Maryam masih tetap tawakal, masih tetap pasrah, masih tetap tunduk patuh. Bukan hanya melahirkan sendirian, dulur, yang sakit, yang berat itu nanti. Bukan hanya tidak ada teman, harus cari makan sendiri. Orang kalau habis melahirkan kan mesti haus, mesti macam-macam ya. Pasti banyak yang mendatangi, bawain ini, bawain ini. Nah, Ibu Maryam sendiri coba. Sendiri merawat tubuhnya, sendiri merawat bayinya. Hanya ada kurma dan sumber air. Padahal sebelum itu tidak ada, kurmanya kering, tidak ada sumber air. Toh masih pasrah tunduk patuh. Nah, setelah kemudian atas karunia Allah dikasih kurma, atas karunia Allah ada mata air, kemudian entah berapa lama di situ, mungkin juga mulai menata daun-daunan dan ranting-ranting kering untuk tempat berteduh, dan entah berapa lama di situ, ketika Allah kemudian perintahkan untuk balik ke kampungnya. Kalau sampean dan saya misalnya setelah mengalami semua itu kira-kira mau dan kepingin balik ke kampung enggak? Ibu-ibu atau bapak-bapak, kalau sudah dihinakan seperti itu oleh masyarakat dan faktor yang membuat dihinakan itu tidak hilang, artinya tetap dianggap ada karena memang bayinya benar-benar lahir tanpa bapak. Dengan cacat sosial semacam itu, dalam tanda kutip ya, kalau di mata Allah mulia sekali. Tapi di mata masyarakat kalau dengan cacat sosial semacam itu, kira-kira ada keinginan untuk balik enggak? Boten, Ke Gus. kampungnya lagi. Enggak, Gus. Tidak, Gus. Ini biar yang jawab Pak Firman, biar yang jawab perempuan. Kita tahu. Iya. Berat. Ibu-ibu, dengan dihinakan seperti itu, ibu-ibu, kira-kira masih ada keinginan balik enggak ke kampung itu? Boten, Gus. Boten, Gus. Isin. Apa yang membuat boten balik? Malu. Apa yang membuat ibu-ibu enggak pengen balik, Pak Firman? Malu dan hina. Ya malu lah. Dan mungkin juga ditambah benci. Kenapa orang kampung sudah mengusirku, bla bla bla. Tapi ternyata Ibu Maryam perintahkan untuk balik ke kampungnya dengan membawa kemuliaan, tapi oleh masyarakat dipandang aib. Nah ini loh, sudut pandang manusia itu selalu sering berbeda dengan sudut pandangnya Allah. Nabi Isa adalah sebuah karunia kemuliaan yang tinggi sekali. Tapi di mata manusia ya itu aib. Makanya di sini disebut ketika fa'atat bihi qaumaha tahmiluhu. Ketika Nabi Ibu Maryam datang membawa bayinya ke kaumnya sambil menggendongnya.
Ya, tidak ada ibu yang tidak sayang anak kecuali zaman sekarang ya. Ada ibu kemarin saya baca berita itu, ibu menusuk muka anaknya 40 kali pakai gunting karena ketika menyusu sambil menggigit. Lah anak kecil kan memang biasa kayak gitu. Ibu zaman sekarang memang oknum ya, sebagian besar masih baik lah. Tapi ada oknum-oknum yang kena dajjal itu dan tidak karu-karuan. Di samping sudah begitu banyak pembunuhan bayi yang masih orok oleh ibu-ibu muda itu akibat salah pergaulan. Karena ibu-ibu zaman sekarang sebagian sudah terpengaruh sifat Ya'jud Ma'jud itu. Tapi kalau ibu zaman dulu insya Allah sayang sama anaknya, tidak mungkin melakukan itu. Nah, kita berkaca Ibu Maryam ini. Bagaimanapun dulu waktu hamil tidak menginginkan adanya kehamilan, tapi begitu lahir pasti Ibu Maryam ini sangat sayang sama Nabi Isa. Pasti. Maka di sini disebut qaumahu tahmiluhu dengan menggendongnya. Qalu mereka berkata, ya Maryam, wahai Maryam, lo, kamu gimana toh Maryam? Laqad ji'ti syai'an fariya. Sungguh kamu telah melakukan perbuatan yang mungkar sekali. Mungkin ya pada saat dulu perutnya membesar dan pergi dari kampung, orang mungkin masih itu mungkin nggak hamil, nggak mungkin dia nggak punya suami. Itu mungkin sakit ini, sakit itu. Mungkin masih ada yang berpikir begitu ya. Pada saat berangkat dari kampung. Meskipun sebagian besar sudah ngolok-ngolok, kamu itu bla 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 jelek tok itu. Jadi tidak hanya zaman dulu yang zaman sekarang aja orang hamil di luar nikah itu jelek. Meskipun ya sudah mulai ada sikap-sikap permisif yang tergantung orangnya lah, enggak usah mencaci ya. Tetap harus ada hukuman sosial. Di masa lalu, di masa Nabi Ibu Maryam ini, hukuman sosialnya berat sekali. Nah mungkin ketika berangkat masih menganggap, oh nggak mungkin hamil lah itu, mungkin sakit ini, sakit itu. Tetapi begitu balik, ternyata benar-benar gendong, ya Pak, bayi, bukti bahwa memang dia hamil tanpa suami. Dan sekarang ada anaknya, ada bayinya. Langsung para masyarakat berkata, ya Maryam, laqad ji'ti syai'an fariya. Sungguh Maryam, kamu sudah jahat, jelek, mungkar, laknat, terus karuan. Kenapa kamu begitu ya ukhta Harun? Wahai perempuan, saudara perempuan Harun. Perempuan Harun ini kenapa disebut Harun? Karena Harun adalah seorang yang soleh lah di kalangan itu ya. Artinya kalau seorang saudara perempuan Harun nggak mungkin berbuat. Ya ukhta Harun, wahai saudara perempuan Harun, maka abuki imra'a sau'in. Lololaya, bapakmu itu bukan orang yang berperangai jelek. Enggak, bapakmu itu orang soleh, orang baik. Wa makanat ummuki bagian, dan ibumu juga orang baik, orang yang bukan pelacur. Gitu. Kamu kok gini itu loh, gitu. Kira-kira masyarakat ngomong gitu itu wajar nggak dulu? Wajar Gus, wajar Gus. Wajar. Kira-kira kalau dulur-dulur hidup di masa itu, nggak usah gitu wes, di masa sekarang aja wes. Kalau di masa sekarang, terus ada dari kampung sampean gadis yang katanya pendiam di rumah, ujuk-ujuk kemudian hamil, lalu terusir dari kampung, terus sekian bulan, 1-2 tahun, sekitar 1 tahun lah balik, bawa orok bayi. Zaman kira-kira menjadi orang yang memahami, menyayangi, mendukung, atau ikutan bergunjing.
lalu ngolok dia. Hai, kira-kira, ayo, sampean-sampean dan saya ini dengan kondisi kayak gitu, kalau sekarang ada gitu ya, mendukung atau menolak? Penasaran. Menghina, Tahu, Gus. ngerasani ya. Saran. Itulah Danio ya, kalau orang bilang Danio. Alangkah saat itu ibu-ibu perempuan di waktu itu ya, jadi begitu Ibu Maryam balik ke desanya itu, oh ibu-ibu yang di mall, di kafe, grup-grup WhatsApp saat itu, ya kan? Kira-kira yang viral apa? Yang dibicarakan. Semua ikut komentar mesti. Jelek tok itu mesti. Lah ini loh, kalau memang Allah mau bikin, sekarang misalnya ya, Allah mau bikin fenomena semacam itu sekarang, kira-kira mungkin nggak? Loh, ya semau mau Allah dong. Allah yang Tuhan kok. Kenapa kita batas-batasi? Ya cukup sekali aja ya Allah. Lu siapa? Kalau kemudian sekarang benar-benar ada begitu, emang kenapa? Sama dengan misalnya, kalau Allah kemudian menjadikan peristiwa Askabul Kahfi, orang tertidur 300 tahun lalu bangkit kembali, emang enggak boleh? Kayaknya boleh-boleh saja, itu Allah yang maha berkehendak. Lalu Allah misalnya menghadirkan lagi mukjizat yang pernah diberikan kepada para nabi dulu dengan menghadirkan keajaiban sekarang. Ya kan? Ada makanan turun dari langit kayak mana wasalwa. Loh emang kenapa? Kan tidak ada hukum yang mengatakan Allah tidak akan mengulangi lagi. Kan tidak ada. Lah kalau peristiwa Maryam ini, Ibu Maryam ini, lalu terjadi lagi, kenapa kita kemudian memastikan suudzon? Nah, tidak mungkin logus sekarang orang, iya memang sih, perilaku zaman sekarang yang suka bohong, bla bla bla, itu memang kayak nggak mungkin terjadi. Tapi kita dalam hal membentengi diri kita, supaya kita nggak gampang mencaci orang, ya tidak sampai berpikir, ini kayak Bu Maryam, nggak sampai gitulah. Tapi minimal kita itu nggak mencaci orang yang berbuat salah itu. Orang yang hamil di luar nikah wis pasti salah lah. Tapi sekiranya kita menahan diri untuk tidak ikutan menggunjing, apalagi kemudian ngelok-ngelok. Ya kalau memang dia benar-benar salah dan berbuat yang di luar kepatutan, baik secara norma agama maupun norma masyarakat, ya kita tidak usah ikutan menggunjing, doakan biar dia mendapat ampunan Allah. Ya kan? Kalau punya kesempatan dan kemampuan, ya berikan nasihat. Sudah. Tidak sampailah misalnya kita, wah ini kayaknya kayak Ibu Maryam, sulit lah. Bukan sulit ya, tetapi ya khawatirnya nanti dijadikan alasan bagi mereka yang mau melakukan itu. Tapi Ibu Maryam ini benar-benar memberi kita clue, ya, peristiwanya ya, tunjuk bagaimana kita harus berperilaku ketika ada hal semacam itu. Bapakmu loh Maryam, bukan orang yang buruk perangainya. Ibumu bukan pezina. Kamu kok jadi gini, itu gimana ceritanya Maryam, Maryam. Maka Ibu Maryam seperti yang sudah disampaikan di depan ini, nazartu lirrahmani saumang falan ukallimal yauma insiyan. Bahwa nanti katakan sesuai dengan wasiatnya Allah, nanti kalau ketemu manusia bilang aja aku nggak akan ngomong sama orang dan aku akan diam, puasa bicara. Sambil ngomong gitu Pak Asyarat ilahi, lalu Nabi Ibu Maryam menunjuk kepada bayinya. Kalau kamu mau ngomong jangan ngomong sama aku, intinya gitu. Tapi nggak usah suara, dengan isyarat saja. Kamu ngomong sama bayiku ini loh, sambil nunjuk bayinya. Loh, siapa?
Kamu itu loh ya Maryam, sudah pun perilakumu jelek, bikin kemar masyarakat, kayak nih, ya kan? Masyarakat saat itu ngomong gitu. Terus sekarang ketika tak tanya gimana kok jadi gitu, mereka bilang, kamu bilang bahwa kami disuruh, kamu suruh ngomong sama bayimu. Ngomong sama bayi. Lalu. Apa sih? Ya. Kalau mereka berkata, kaifanu kalimu mangkana fil mahdi sobian. Bagaimana kami akan ngomong sama bayi toh Maryam? Kamu itu udah enggak karu-karuan kamu itu. Gimana kaifanu kalimu mangkana fil mahdi sobian? Anak yang masih dalam ayunan gendongan, masih orok, masih bayi, mungkin sekitar masih beberapa hari atau beberapa bulan, ya kan? Maka Ibu Maryam berkata, siapa Nabi Isa yang di dalam gendongan itu tiba-tiba ya kata kuasa Allah, ini mukjizat pertamanya Nabi Isa. Jadi bahkan Nabi Isa itu sejak lahir sudah langsung jadi Nabi, bahkan sejak di dalam kandungan dilantiknya itu. Nah ini, ada nabi-nabi yang dilantiknya ketika sudah umur di atas 60. Ya. Ada nabi yang diutus ketika umur 40 seperti Nabi Muhammad SAW. Ada nabi yang diutus ketika usia remaja, pemuda. Ada yang diutus ketika masa masih anak umur 9 sampai 11 tahun seperti Nabi Dawud. Ya kan? Tapi ada nabi ya, tetapi ada nabi yang diutus bahkan ketika masih dalam kandungan, siapa? Nabi Isa ini. Makanya begitu lahir, beliau sudah langsung dapat mukjizat. Apa mukjizatnya? Ya, mukjizat pertama tentu beliau diciptakan tanpa bapak ya. Ini mukjizat selanjutnya ketika sudah lahir. Bisa ngomong langsung. Qala berkata Isa yang sedang dalam ayunan gendongan, ini Abdullah. Aku ini hamba Allah. Aduh. Kira-kira kalau sekarang ada bayi yang makan melek aja belum bisa lalu ngomong gitu di depan sampean gitu, kamu-kamu kira-kira gimana? Atau kalau sekarang tersebar video ada bayi ya, viral bisa bicara gitu, kira-kira sampean komennya gimana? Kira-kira oh paling AI. Kan gitu. Ini paling editan dan sebagainya. Loh saat itu ya begitu. Begitu Nabi Isa berkata, ini Abdullah, aku adalah hamba Allah. Ya mungkin orang begitu waktu itu nggak kenal AI ya, mungkin akan bilang ini sihir, ini bla bla bla, ini keturunan apa ya, malah dilokkan nggak karuan ya. Karena waktu itu kan masih juga percaya tentang jin-jin apa, memang ada tetapi dipercaya sebagai dewa-dewa dan sebagainya. Kata Nabi Isa, ini Abdullah, akulah hamba Allah, ataniyal kitabah, nanti aku akan diberikan kitab bernama Injil. Waja'alani nabiyan, dan aku dijadikan seorang nabi. Nah, malah gak karu-karuan. Siapa orang yang percaya anaknya orang yang tanpa bapak lalu ngaku jadi nabi itu loh. Nggak ngaku jadi siapa-siapa saja dihina kok. Iya toh? Sekarang misalnya anak yang lahir dari bukan perkawinan sah gitu. Kan mesti orang melihatnya itu dengan ya padahal dia bisa jadi orang baik. Itu kan misalnya yang melakukan dosa kan orang tuanya. Ya kan? Tetapi anaknya kan bisa baik. Anaknya punya kesempatan untuk apa? Menjadi baik. Anaknya punya kesempatan untuk apa? Menjadi soleh maupun solehah. Tetapi kadang masyarakat itu sudah, ya kan? Nah, ini Nabi Isa bukan hanya apa? Mengaku sebagai orang yang bisa bicara nanti dapat kitab, tetapi juga mengaku menjadi nabi. Lah kira-kira dengan seperti itu, zaman percaya enggak? Kalau
Ini kan. Di sini disebutkan begitu. Jadikan aku sebagai nabi. Wa ja'alani mubarakan, dan Allah menjadikan aku orang yang diberkahi aina ma kuntu, mana pun aku berada. Wa memberikan aku wasiat atau mengajariku tentang bisolat, tentang salat wa zakat, dan tentang zakat madum tuhayan, selama aku masih hidup. Wa barron, dan aku diperintahkan untuk berbakti biwalidati, kepada ibuku. Walam yaj'alni jabbaran syaqiyyan, dan aku tidak diciptakan menjadi orang yang sombong lagi celaka. Berarti Nabi Isa ini satu di antara sifat mulianya adalah rendah hati. Wassalamu, dan salam sejahtera alayya atasku, yauma wulidtu, pada saat aku dilahirkan, wa yauma amutu, dan pada hari aku diwafatkan nanti, wa yauma ub'atsu hayyan, dan pada saat aku nanti dibangkitkan kembali. Nah ini ya, jadi kadang ini wabar ini wassalamu alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayyan. Aku dibangkitkan kembali. Jadi kita berharap dapat keselamatan sejahtera ya, pada saat dilahirkan, pada saat diwafatkan, dan pada saat dibangkitkan kembali nanti. Itu doa yang bagus juga ya, kita baca di hari-hari kelahiran kita. Juga boleh membaca itu ya. Silakan, ada yang mau disampaikan? Wah. Diperjelas. Silakan. Mau diperjelas? Izin. Ya, mau ditanyakan silakan. Gus. Doanya apa Gus kalau lagi hamil? Kenapa? Mau hamil lagi kita kok tanya doa hamil. Alhamdulillah Udah anak saya nenek-nenek. hamil sekarang, mau jadi nenek saya, gitu. Gus. Anaknya apa? Hamil sekarang? Ya, alhamdulillah. Sekarang kalau misalnya dikasih doa, mau baca doanya tak? Loh, kan saya kasih Banyak ya tahu doa dia misalnya. dong. Doa yang diajarkan oleh para ini adalah Allahumma ya hafidhu ikhfat waladi madama fi batni ummihi washfihi ma'a ummihi anta asy-syafi' la shifaa'a illa shifa'uka wala tuqaddirhu saqaman wala mahruman. Ya Allah, zat yang maha menjaga, jagalah anakku selama ia berada dalam perut ibunya. Sembuhkan ia bersama ibunya. Sehatkan ia, engkaulah yang maha penyembuh. Tidak ada kesembuhan kecuali kesembuhanmu ya Allah. Janganlah engkau takdirkan ia sakit atau tertolak. Itu banyak. Juga bisa sambil membaca surat Yusuf ya. Sambil selama hamil itu banyak berdoa, berzikir. Kalau ibu saya punya anak 10, 11 termasuk sebenarnya yang guguran itu. Hampir 10-nya itu beliau puasa total tuh selama 9 bulan tuh. Oke, kecuali hari-hari yang dilarang oleh Allah, hari-hari tasyrik itu. Puasa itu. Jadi lagi hamil dan puasa gitu. Puasa sambil hamil itu. Untuk menjaga, kalau secara jasmani ya memakan nutrisi-nutrisi yang ya toh. Kalau secara jasmani memakan nutrisi-nutrisi yang sehat, menjaga pikiran, tapi kalau secara ruhani nutrisinya itu ya dengan memperbanyak ibadah yang sunnah-sunnah termasuk puasa. Alhamdulillah beri kuat kok. Oke. Lalu doa-doa, banyak baca tasbih, tahmid, tahlil, takbir. Intinya pada saat
perkembangan proses bayi itu didampingi dengan doa, didampingi dengan tirakat, didampingi dengan sedekah, ibadah, memperbanyak. Itu. Insya Allah nyetrum tuh ke anak dalam perkembangan janin itu. Dan doa-doa tadi, misalnya surat Yusuf, dan yang tadi saya bacakan tadi. Oke, ada lagi? Oke, Gus. Izin Gus. Silakan, Bu Mesti. Ini tentang kisah Ibu Maryam ini yang di Al-Quran ini kan diceritakan bahwa Ibu Maryam melahirkan di bawah pohon kurma. Tapi kebanyakan ustadz-ustadz yang cerita itu katanya Ibu Maryam kan melahirkan di kandang ayam. Itu yang benar yang mana Gus? Nggih, atur nuwun. Kalau Islam memang, kalau Kristen ya, itu kisah melahirkannya, lokasi Ibu Maryam melahirkan itu berbeda-beda, ya. Menurut beberapa pendapat atau beberapa agama ya beda ya, minimal 2 agama lah, Islam sama Kristen ya. Kalau orang Kristen Timur, beda-beda Kristen itu, percaya Ibu Maryam itu lokasi apa ya, lokasi dengar ya, suara saya masih dengar. Oke, jadi ya kalau yang pasti itu adalah lahirnya di Baitul Maqdis, kota Yerusalem. Tempatnya itu di Bethlehem atau Baitul Laham ya. Jadi ada beberapa detail kejadian itu, kalau Nabi Isa itu di bawah pohon kurma yang jelas setelah menjelang kelahiran itu. Nah, mengutus Maria itu menggoyangin. Nah, sementara kalau orang Kristen itu berada di kandang kambing. Kandang kambing. Nah, ini menjadi hal-hal yang berbeda. Kenapa? Karena memang kitab yang dijadikan rujukan berbeda ya. Kalau tempat lahirnya Yesus menurut Kristen ya beda dengan menurut Islam. Kalau menurut Islam ya yang di mana? Quran itu Bawah pohon menurut kurma. Yesus ya ada disebutkan dalam Matius itu. Tapi kalau Islam di bawah ini ya, di bawah pohon kurma. Oke. Oke. Nah, namun jadi itu yang bisa saya sampaikan pada hari ini, mudah-mudahan bermanfaat, berfaedah. Insya Allah kita lanjutkan besok dengan semangat yang sama, bahkan mungkin lebih tinggi, untuk menyadur semua kisah-kisah itu menjadi ibroh untuk kita sekarang, terutama kesabaran Ibu Maryam, tulusannya, dan juga kita sebagai masyarakat supaya tidak mudah mencaci, menghakimi, tapi lebih kepada arif untuk tetap menolong dan menyayangi. Terima kasih. Semoga bermanfaat, berfaedah. Allahumma rahmati kita. Min Allahumma salli wa sallim barik Allah. Allahumma fi lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin muslimat al ahyar. Allahumma hdina fi man hadait. Wa afina fi nafait wa lana fi man tawallait wa barik lana fi ma atait wa qina syarra ma qadait. Astaghfiruka wa atubu ilaika wa sallallahu alaihi. اللهم دفعنا البلاء والوباء وبدل الحسن من الجن والشياطين والشياطين فربنا نجينا من النار ربنا ولا تجعلنا في القوم الظالمين اللهم ارفع درجاتنا ربنا من فاكتبنا مع الشاهدين ربنا لا تزغ قلوبنا ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي اللهم تعالى نبأ برحمتك اللهم انزل رحمة بيد القدر اللهم افرغ لنا صبرا وثبت مننا فانصرنا من الكافرين اللهم افرج لسانا
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi min syaitonir rajim. Wal badri syaqqa subhanallah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Rabbana taqabbal du'a innaka antas samiul 'alim wa qul bi sudur wa salam li ibadina Allahu kulli syai'in qadir. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warhamna bil Qur'an. Ya Allah,